I'm still under your spell, 'cause am I a fool? Am I a fool for you? Go and grab some, go and grab some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Puskesmas Tanjung Enim bekerja sama dengan program S2 Kesmas jurusan Promosi Kesehatan Universitas Kader Bangsa Palembang melaksanakan pemberian bantuan untuk kegiatan kelas ibu hamil di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana bersumber dari bantuan PT Pama Persada Nusantara Tanjung Enim. Adapun bantuan yang diberikan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT ibu hamil berupa susu kotak, telur dan susu, honor atau transport kader, ATK dan penggandaan, serta pemberian alat laboratorium sederhana dan alat kesehatan. Kelas ibu hamil merupakan sarana untuk belajar bersama tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nipas, perawatan bayi baru lahir, mitos, penyakit menular dan akte kelahiran. Dan dalam setiap materi kelas ibu hamil yang akan disampaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu hamil, tetapi tetap mengutamakan materi pokok. Adapun yang menjadi masalah dalam kegiatan kelas ibu hamil ini adalah 1. Kesadaran dan minat masyarakat akan pentingnya kegiatan kelas ibu hamil yang masih kurang. 2. Peran suami dan keluarga dalam mendukung kegiatan kelas ibu hamil masih kurang. 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung kelas ibu hamil. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait program kegiatan kelas ibu hamil, termasuk dukungan pihak peran swasta dalam mendukung kegiatan kelas ibu hamil. Salah satu indikator yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi dan balita AKB dan AKBA. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak perlu mendapat perhatian khusus. Saat ini, akses ibu hamil, bersalin, dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup baik. Akan tetapi, angka kematian ibu masih cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor determinan lainnya. Untuk itu, peran dan bantuan dari pihak swasta sangat diperlukan untuk berjalannya dengan baik kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil ini. Peran serta masyarakat, baik kader, lintas sektor terkait, serta pihak swasta lainnya memiliki peran yang cukup besar pada keberhasilan pelaksanaan kelas ibu hamil terkait penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan tersebut. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dari PT Pama Persada untuk kelas ibu hamil di Desa Keban Agung ini? Yuk, kita saksikan video berikut ini. Beserta anggota Ibu PKK Desa Keban Agung, yang terhormat rekan-rekan staf Puskesmas Tanjung Enim beserta Bidan Desa Keban Agung Bu Resi yang saya banggakan, ibu-ibu kader ya, dari Desa Keban Agung, dan yang saya sangat bangga dan saya apresiasi luar biasa kepada ibu-ibu hamil hari ini yang masuk ke dalam posyandu Unma ya, kelas ibu hamil Desa Keban Agung ini. Alhamdulillah, tak hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sebetulnya pemberian bantuan untuk kegiatan posyandu Unma di kelas ibu hamil Desa Keban Agung ini. Jadi bantuan ini sebetulnya kita dapat dari perusahaan PT Pama melalui CSR-nya, di mana kemarin kebetulan ini merupakan MOU tripartit. Jadi kebetulan lagi ya, jadi
ada kegiatan kebetulan kami melakukan pendidikan, di mana pendidikan itu di Universitas Kalimantan kami memberikan ide untuk melakukan upaya untuk memberikan bantuan kepada kelas ibu hamil siji. Kemudian kami juga sebagai staf Puskesmas Tanjung Enim, karena saya hari ini mewakili Pak Ahmad Gani yang hari ini tidak sempat hadir karena beliau ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi pas ya, jadi kita ngajukan usulan ke perusahaan, alhamdulillah diapresiasi oleh perusahaan dan bantuan itu sudah bisa kita terima dan kita wujudkan hari ini berupa pembelian. Nah, kenapa kita memperhatikan kesehatan ibu hamil? Penting ya, karena kita lihat program pemerintah saat ini fokus ke keluarga. Dalam keluarga itu ada anak, ada ibu, ada bapak. Ya, unsur utama inti keluarga itu adalah itu tadi ya. Nah, salah satunya fokusnya ke ibu. Jadi program pemerintah yang pertama kali dulu kesehatan ibu, bayi dan anak. Ya, nah itu duluan, belum yang lain. Karena merupakan salah satu indikator untuk penentuan keberhasilan pembangunan kesehatan. Ya, jadi kita benar-benar menjaga ya, karena dari rahim ibulah akan lahir calon-calon penerus bangsa. Kalau ibu hamilnya bagus dari awal sampai dia persalinan, ya misalnya dari seperti sampai situ dulu ya, insya Allah bayinya lahirnya sehat. Ya, ketika dia lahir sudah sehat, tumbuh kembangnya dikasih ibunya juga makan dan minum bergizi yang cukup seimbang, dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin, insya Allah dia terus ya sehat sampai akhirnya dari bayi balita sampai akhirnya jadi remaja dan seterusnya. Ya, dan ketika dia masuk usia remaja dan dewasa, dia bekerja, dia bisa berpotensi untuk memberikan sumbangsi ke negara. Ya, jadi dari dasar inilah kita menentukan hal yang mungkin sifatnya sepele. Ya, nah untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil ini itu kita kenal namanya ANC. Nah, program pemerintah saat ini sudah ANC itu sudah harus dilakukan minimal 6 kali dari 8 atau 9 bulan kehamilan. Ya, nah ada ibu ini sudah yang masuk trimester ketiga yang sampai hari ini misalnya baru 4 kali. Nah, itu masih kurang. Ya, jadi 2 kali semester 1, 3 bulan pertama, 2 kali 3 bulan kedua, dan 2 kali 3 bulan ketiga. Dan mewajibkan harus ada pemeriksaan USG sekarang. Ya, jadi yang belum tidak USG dan USG. Nah, pengetahuan ibu perlu ditingkatkan. Ya, nah tahu mana kesehatan ibu hamil perlu pengetahuan. Ya, kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu itu kalau tidak ada pengetahuan. Jadi pengetahuan perubahan sikap dan perilaku ibu hamil itu wajib kita bimbing. Melalui mana wadahnya? Melalui judulnya kelas. Ibu diajak masuk ke dalam suatu kelas berkumpul. Ya, ibu hamil mulai usia 4 bulan sampai 36 bulan duduk bareng, berdiskusi. Ya, apa yang dibicarakan di situ bukan gosip, ya, tapi berbicara tentang dari mulai dia pertama kali hamil, apa sih gejala ibu hamil, ya, keluhan-keluhannya, sampai perawatan hamilnya, kaget persalinannya cak mano, ya, pas nifasnya, bayi baru lahir kaget cak mano perawatannya, sampai ke akte kelahiran, mitos-mitos semua diajari. Jadi ada namanya pembelajaran yang sudah dijadwalkan. Jadi sayang kalau kegiatan ini tidak diikuti oleh ibu hamil, ya, karena di situ diajarin semua. Nah, jadi fase-fase itu tadi harus setiap bulan Pak, yang sudah memang jalan ya. Kalau kelas ibu hamil ini tiap bulan ibu hamilnya melok ke kelas itu. Nah, yang sekarang terjadi masih belum tumbuh kesadaran, ya, masih ada ibu hamil yang belum memeriksakan diri. Tadi tidak ANC minimal 6 kali dan kelas ibu hamilnya sudah diikuti. Jadi di luar dia meriksa 6 kali, tiap bulan dia paling tidak dapat 9 kali misalnya pertemuan itu, sudah dapat banyak sekali pengetahuan. Nah, karena masih ada yang belum terpacu mengikuti, padahal satu kelas ibu hamil itu hanya sebelumnya maksimal 10.
harusnya kita dengan 20, kalau tidak salah saya tanya dengan Bu Desi ada 20, sudah dibentuk 2 prinsip hamil. Jadi kenapa dibuat 2 supaya yang jauh tidak terlalu jauh, misalnya masih hamilnya ada di dusun 1. Nah ibu yang ada di dusun 4 ada di dusun 4 jauh nian ke sini. Jadi dikelompokkan berdasarkan zona yang terdekat. Jadi baiknya ya KG itu dibentuk 10-10. Jadi tidak terlalu jauh. Nah kalau dengan tidak terlalu jauh, jadi tiap bulan jadi tidak terasa berat untuk datang. Nah karena tadi masih tidak banyak, makanya kami buat pemicuan. Nah kayak bayi ini ya, pemicuan STPN Mbak nah pemicuan. Dan contoh saya ini dibuat ke tempat DAP yang tadi ya. Nah, kalau ini pemicuannya adalah kita kasih PMT. Tapi saya harapkan PMT ini jangan datang lagi. Karena namanya kita minta dana dari perusahaan itu terbatas. Ya. Nah, silakan kalau saat ini mungkin kita bisa mensupport sampai beberapa bulan ke depan. Kami tidak bisa minta lagi perusahaan. Sungguh-sungguh Pak, kalau bantuan dari desa, dana desa dialokasikan juga untuk ini. Ya, tidak harus ini sekadar cuma ini baik. Tapi kalau memang itu sudah jadi kesadaran dan merasakan manfaatnya bahwa penting yang ikuti kita dapat manfaatnya tanpa ada seremonial, tanpa ada pemberian bantuan, saya harapkan itu karena untuk kesehatan kita sendiri. Dan sekarang standarnya dari Kementerian Kesehatan persalinan itu harus di petugas kesehatan, di Polindes, bukan di bidan karena datang ke rumah ibu situ-situ dikunjungi tidak boleh karena resiko yang akan terjadi ketika persalinan. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan untuk bulan ini dan seterusnya tidak ada PMT tetap ada, tetapi alhamdulillah lebih bagus lagi kalau misalnya ada yang support ya. Nah, kemudian jangan lupa setiap anggota keluarga persiapkan fasilitas kesehatan, asuransi kesehatan. Jangan tidak, karena kita tidak tahu apakah nanti kita bisa bayar ke mama atau tidak. Jadi BPJS dan sebagainya, asuransi kesehatan swasta lainnya kalau ada itu lebih baik ya. Nah dari mana tahunya itu kalau tidak diperiksa kehamilannya ya. Jadi kalau bagus galau, alhamdulillah karena tahun 2020 kalau tidak salah ya ada 1 kematian di Kebun Agung. Ya dari 3 kematian di Kabupaten Muara ini 1 itu sumbangnya dari sini. Makanya kami pilih pilot project yang adalah desa ini karena ada 1 kasus, ya, 1 kasus padahal tidak boleh ada kematian ibu hamil. 100% ibu hamil harus periksa kesehatan dengan 10T di fasilitas kesehatan, timbang tensi, diukur tinggi pundusnya, dikasih tablet tambah darah, diperiksa labor ya. Dikasih penanganan kesehatan dan sebagainya ya, dikasih konseling, itulah yang dapat kalau itu wajib. Jadi ibunya wajib datang ke petugas kesehatan wajib meriksa 10 hipok tadi. Nah kalau itu sudah dilaksanakan, insya Allah ke depan tidak akan ada ibu hamil yang meninggal di Kebanagong atau di Kecamatan Lawangtido atau di Kabupaten Muarim atau di seluruh Indonesia ya. Nah selanjutnya saya berharap Bapak dan Ibu-ibu sini mengikuti kegiatan ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya pertama perusahaan ya, kita perusahaan yang sedang mensupport memberi bantuan untuk PMT kita hari ini untuk dikasih hamil, untuk pemeriksaan kesehatan ada Polindesnya, ada pihak desanya sudah ditempatkan di sini sudah diterima dengan baik ya, kemudian juga bantuan lagi untuk kegiatan dana-dana di desa mungkin bisa diperbanyak lagi Pak untuk tahun-tahun berikutnya fokus ke kesehatan ibu bayi dan balita, ibu-ibu dari PKK khususnya ibu-ibu PKK beserta anggotanya, ibu-ibu kader juga selama ini sudah terjalin kerjasama yang baik Bu ya antara kita dari kesehatan dengan ibu PKK. Terima kasih sudah bekerja ya membantu kegiatan pelayanan khususnya posyandu, bayi balita, lansia dan sebagainya ya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan saya harapkan yang utama adalah
keaktifan dari ibu-ibu hamil di Desa Kebanyak ini lebih lagi untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sini. Dan satu lagi, kita kemarin dapat satu bidan baru nih, contohnya sudah ada nih bidan baru yang ditempatkan ditaruh di sini. Jadi 2 orang sudah ada bidan desa ini, kurang apa lagi ya? Manfaatkanlah petugas kesehatan di sini untuk memeriksakan kesehatan diri kita supaya kita sehat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seremonial pertama, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang akan memberikannya kepada perwakilan dari pimpinan Puskesmas Lembah, kepada pimpinan Kades Kepala Desa Puskesmas Tanjung ini, Ibu ya, masih teringat Puskesmas Lama, Puskesmas Tanjung ini, kepada Kepala Desa Kebanyagung, kepada Ibu PKK Kebanyagung, kepada Ibu Bidan Koordinator Puskesmas Tanjung ini, kepada ahli gizi Puskesmas Tanjung ini. Dengan ini yang akan diwakili oleh ibu hamil yang dipanggil namanya, silakan mengambil tempat, kepada Ibu Yeni, kepada Ibu Rusmini, kepada Ibu Ella, kepada Ibu Septa, kepada Ibu Siti, dan kepada Ibu Yuni. Kepada ibu-ibu yang sudah dipanggil namanya, silakan untuk mengambil tempat untuk mengambil simbolis pemberian makanan tambahan dari PT Palma. Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang pertama, simbolis akan diberikan oleh Bapak Kepala Desa Kebanyagung. Di mana isi dari makanan tambahan untuk ibu hamil ini, bantuan dari PT Palma yang berisi dari roti, mari, susu SGM Bunda, dan telur. Pemberian makanan tambahan yang kedua, kami minta kepada ibu pimpinan Puskesmas Tanjung ini atau mewakili Ibu Haja Siti Maisaro. Sini dulu, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan beliau yang ketiga, kami minta tolong kepada Ibu PKK. Nah, ini yang mewakili Ibu Tuti Lestari. Pemberian PMT selanjutnya kami minta kepada Ibu Bidan Koordinator Puskesmas Tanjung ini, kepada Ibu Neneng Kempersilan. Pemberian makanan tambahan beliau selanjutnya kami minta kepada Ibu ahli gizi Puskesmas Tanjung ini. Pemberi makanan tambahan selanjutnya kami minta kepada Bidan Desa Kebanyagung, kepada Bidan Resi Kirana, kami persilakan. Acara pemberian makanan tambahan secara simbolis kepada beliau telah selesai. Kami persilakan kepada Ibu, silakan duduk tempat kembali. Puskesmas Tanjung ini akan diberikan kepada Bidan Desa Kebanyagung, kepada Ibu Dr. Haja Siti Maisaro, silakan memberikan secara simbolis. Ini bantuan
bantuan dari PTBA ya, jadi dari PAMA ya, sorry. Jadi bantuan PAMA ini saya jelasin ya sama Neneng. Jadi kita dapat bantuan untuk PMT tiap bulan, tapi tidak sampai mungkin tidak setengah minggu sampai. Ini ada tambahan lagi pemberian alat untuk pemeriksaan. Jadi waktu kelas ibu hamil, tadi saya lupa jelasin, ini ada pemeriksaan laboratorium. Karena 10T tadi salah satunya ada pemeriksaan labor. Jadi kami serahkan bantuan periksa alat ini, gula, kolesterol, asam urat. Jadi tidak ada ceritanya lagi bu hamil nggak diperiksa gulanya, ya, kolesterol, HB-nya, ya. Jadi kalau dari sudah tahu HB-nya rendah, berarti sudah tahu bahwa ke depannya mungkin bakalan ditransfusi. Kalau ada kencing manis sudah diobati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dimanfaatkan ya. Bidan ya, silakan diperiksa. Ya, silakan. Pagi Bu, Pagi, dengan Ibu siapa? Herlina. Oh ya Bu Herlina. Saat ini lagi hamil juga ya? Iya, Ini anak keberapa? anak kelima, Anak kelima ya. Sudah berapa bulan Bu kandungannya? 3 bulan. Oh, Kurang lebih 3 bulan. kurang lebih sudah 3 bulan ya. Ya, Usia Ibu berapa sih Bu sekarang? 3 bulan. Waduh, risiko tinggi ya. Jadi kemarin ceritanya gimana nih bisa hamil di usia 43 tahun? Ini kan nggak sengaja soalnya. Kalau dibilang nggak sengaja, mungkin karunia dari Allah ya. Iya, Kita benar. nggak bisa, nggak tahu nolak, nggak bisa juga. Ya, karena saya dulu dari 2017 nggak KB lagi. Misalnya dulu kalau KB saya kan dari impelan, ini pil, suntikan itu ada ngaruh dari darah tinggi. Kalau lagi nggak KB, darah saya normal, bagus. Jadi akhirnya tidak ber-KB ya, karena Tidak hipertensi KB. ya. Nah, mungkin gagal dari KB sendiri. Ya. Iya. Jadi selama ini melakukan pemeriksaan kemana sih? Ke ini Bu Bidan Resi. Bidan Resi ya, di Polindes ya. Iya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan itu ibu sendiri atau ditemani suami Bu? Teman suami. Oh alhamdulillah ya. Itu suami siaga itu namanya Ibu. Alhamdulillah. Iya ya. Menurut Ibu, kenapa sih Bu Ibu perlu memeriksakan kesehatan ke Ibu Bidan? Biar tahu kesehatan janin sama ibunya sendiri. Iya ya, apalagi dengan kehamilan berisiko seperti ini Bu ya. Semoga lancar ya sampai persalinannya Bu ya. Jangan lupa rajin-rajin periksa kesehatan ya, dan kelas ibu hamilnya diikuti ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Pagi Bu, Pagi, dengan Ibu siapa? Herlina. Oh ya Bu Herlina. Saat ini lagi hamil juga ya? Iya, Ini anak keberapa? anak kelima, Anak kelima ya. Sudah berapa bulan Bu kandungannya? 3 bulan. Oh, Kurang lebih 3 bulan. kurang lebih sudah 3 bulan ya. Ya. Usia Ibu berapa sih Bu sekarang? 3 bulan. Waduh, risiko tinggi ya. Jadi kemarin ceritanya gimana nih bisa hamil di usia 43 tahun? Ini kan nggak sengaja soalnya. Kalau dibilang nggak sengaja, mungkin karunia dari Allah ya. Iya, Kita benar. nggak bisa, nggak tahu nolak, nggak bisa juga. Ya, karena saya dulu dari 2017 nggak KB lagi. Misalnya dulu kalau KB saya kan dari impelan, ini pil, suntikan itu ada ngaruh dari darah tinggi. Kalau lagi nggak KB, darah saya normal, bagus. Jadi akhirnya tidak ber-KB ya, karena Tidak hipertensi KB. ya. Nah, mungkin gagal dari KB sendiri. Ya. Iya. Jadi selama ini melakukan pemeriksaan kemana sih? Ke ini Bu Bidan Resi. Bu Bidan Resi ya, di Polindes ya. Iya. Jadi kalau melakukan pemeriksaan itu ibu sendiri atau ditemani suami Bu? Teman suami. Oh alhamdulillah ya. Itu suami siaga itu namanya Ibu. Alhamdulillah. Iya ya. Menurut Ibu, kenapa sih Bu Ibu perlu memeriksakan kesehatan ke Ibu Bidan? Biar tahu kesehatan janin sama ibunya sendiri. Iya ya, apalagi dengan kehamilan berisiko seperti ini Bu ya. Semoga lancar ya sampai persalinannya Bu ya. Jangan lupa rajin-rajin periksa kesehatan ya, dan kelas ibu hamilnya diikuti ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi, Dengan Ibu siapa? tapi ya, Ibu saat ini lagi hamil kan? ya Anak keberapa? 6 bulan anak ketiga Selama ini meriksakan kemana Bu kehamilannya? di Polindes. Dengan Ibu Bidan ya. Ya, Jadi ikut kegiatan kelas ibu hamil kan? ya, Menurut Ibu, Ibu melakukan pemeriksaan kesehatan ke Ibu Bidan tujuannya untuk apa sih Bu? untuk kesehatan jaminan ibu.
Oke ya. Rencananya nanti mau melahirkan dengan siapa? Di Polindes. Di Polindes. Oke. Semoga lancar ya nanti persalinannya Bu ya. Dan jangan lupa ikut kelas ibu hamilnya ya. Ya, Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang ya, ibu hamil ya. Baiklah, tadi kita sudah melaksanakan untuk seremonial PIT ya, pemberian makanan ibu hamil ya, untuk ibu hamilnya nanti yang belum kebagian nanti ada ya. Untuk selanjutnya kita melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil ini ya, ibu hamil enggak harus langsung datang dia periksa hamil ya. Jadi inilah namanya kegiatan kelas ibu hamil ya. Jadi ada pertemuan-pertemuan gitu ya ibu hamil dengan ibu-ibu bidan desa nanti ya, untuk menindaklanjutnya selanjutnya nanti bersama ibu bidan desa ya. Ini dia ada 4 kali ya di sini ya. Yang pertama itu pemeriksaan kehamilan ya. Kemudian yang kedua nanti untuk menjelaskan pertemuan kedua itu tentang tindak lanjut persalinannya ya. Kemudian ketiga ada penyakit, dan untuk pertemuan selanjutnya yang keempat itu tentang kesehatan perawatan ibu ya dan bayinya ya, sampai ke menjelang untuk ibunya itu ke hamilnya ya tadi ya. Baiklah, untuk pertemuan yang pertama ini ya, untuk materi pertama yaitu pemeriksaan kehamilan ya di sini ya. Gunanya itu sebenarnya kok pas ibu hamil ini bukan apa-apa ya, materi tidak. Jadi apa yang ada keluhan atau pertanyaan bagi ibu hamil, monggo silakan ditanyakan. Jadi kita berupa diskusi Bu ya. Jadi santai, bukan sekolah ya, jadi itu ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya kelas ibu hamil ini, ibu-ibu hamilnya juga kalau ada keluh kesah ditanyakan silakan ya, itu tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Ibu, saya Ibu Pujiati ya. Di puskesmas saya bertugas di bidang gizi. Nah, untuk ibu hamil ini memang perlunya tentang pengetahuan atau ilmu gizi ini ya. Gizi ya untuk hamil ya, bukan berarti kadang ibu-ibu ini persepsinya sama. Kalau makanan bergizi itu makanan ya memang ya, atau yang mahal, padahal salah ya. Banyak makanan yang bergizi tidak selalu mahal atau mewah. Nah, ini ada dua ya, protein sumber dari hewani. Dari hewan itu apa? Yang paling murah apa Bu? Telur ya. Di mana-mana ada ya, mudah didapatkan. Telur itu sempurna. Ini gizinya, proteinnya. Asalkan ibu-ibu benar masaknya. Kalau ibu dadar telur atau mata sapi telur, jangan terlalu masak. Ya, melihat tumbuh kembang bayinya. Ya, dari pemeriksaan trimester pertama, waktu dia mau ke tes kencing hamil positif, jangan langsung sedih dulu. Karena tes kehamilan positif belum tentu hamil. Ya, banyak penyakit yang tes kehamilannya positif. Jadi harus video ini yang dilihatnya, emang adanya nggak bayinya, janinnya. Apa itu tanda kehamilan? Tadi bisa disampaikan oleh Bu Nenek, ada pembesaran rahim, ya, ada tinggi rahim yang besar, ya, ada kantong, ada pembesaran rahim, dan dipastikan lagi dibuktikan ada calon bayinya. Nah, ini tidak bisa terdeteksi dengan tes kencing lain. Pertama untuk membuktikan bahwa memang hamilnya. Kenapa kalau tidak dilakukan pemeriksaan USG? Akhirnya memastikan usia kehamilan berapa? Karena kita kadang-kadang tidak tahu. Ini telat berapa bulan, ya? Tapi emang hamilnya berapa bulan ya? Ya, karena biasanya kalau berbeda dia nanyakan hari pertama, haid dan akhir, ya. Dan kadang-kadang bisa saja berbeda.
menstruasi dan 2 bulan darah itu ternyata usia kehamilannya berarti bulan yang terakhir, sehingga memastikan kehamilan adalah satu-satunya yang menentukan usia kehamilan atau tidaknya, kemudian menentukan berapa usia kehamilan. Nah, USG atau pemeriksaan selanjutnya boleh minimal 2 kali adalah pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kalau ibu mampu atau gue, tiap bulan nggak masalah. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home